Hai semua, kembali lagi bersama saya yang pastinya akan menjelaskan lagi dan lagi mengenai sistem informasi akuntansi. Pembahasan kali ini adalah formulir. Tentunya kata ini sudah tidak asing lagi kan? Apa sih kaitannya formulir dengan akuntansi? Yuk simak penjelasannya, kita belajar bareng. Formulir merupakan salah satu komponen sistem akuntansi yang berbasis manual. Formulir ini ada di dalam sistem akuntansi. Ngomong-ngomong soal formulir, apa sih formulir itu? Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Kenapa disebut dokumen? Karena semua peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi direkam atau dicatat di atas secari kertas. Hal ini pula lah yang membuat formulir disebut juga sebagai media. Setiap perusahaan menggunakan jenis formulir yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya seperti formulir satu set. Maksudnya satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya faktur penjualan. Biasanya kita bisa temukan di supermarket. Kemudian ada formulir continuous. Ini tuh berbentuk beberapa lembar yang dibatasi perforasi. Perforasi itu kayak lubang-lubang kecil yang bisa disobek kalau perlu. Contohnya printer komputer. Kemudian selanjutnya ada formulir tanpa karbon. Ini tuh ada beberapa tembusan yang bisa diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Kertas karbon itu contohnya kayak gini. Nah, ini tuh bisa kita temukan di tiket pesawat. Kemudian ada formulir dengan tinta magnetis. Nah, formulir ini bisa dibaca oleh alat input untuk langsung diproses ke komputer. Dan yang terakhir ada formulir Optical Character Recognition atau OCR. Nah, ini tuh berbentuk angka dan huruf yang bisa dibaca alat input otomatis untuk ditransfer ke komputer. Pastinya perusahaan menggunakan formulir karena ada benefit atau manfaat yang bisa dirasakan. Seperti untuk menentukan hasil kegiatan, contohnya kayak pekerjaan pembuatan, distribusi, dan laporan-laporan untuk pimpinan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Contohnya penggunaan rekening-rekening, jadi kita bisa tahu saldo masing-masing rekeningnya. Kemudian yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Contohnya kayak surat perintah pengiriman barang atau pembelian barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Contohnya rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi. Oh ya, formulir ini digolongkan menjadi dua, yaitu menurut sumbernya dan menurut tujuannya. Menurut sumbernya dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu formulir yang dibuat, digunakan, dan disimpan di dalam perusahaan. Contohnya kartu jam kerja, memo debit atau kredit, bukti permintaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan tetapi untuk dikirim ke pihak luar perusahaan. Contohnya kayak faktur penjualan, surat orderan pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada formulir yang diterima dari luar perusahaan. Contohnya kayak faktur pembelian, rekening koran bank, dan masih banyak lagi. Sedangkan menurut tujuan penggunaannya, formulir ini dibagi menjadi dua, yaitu ada formulir yang digunakan untuk meminta dilakukannya sesuatu tindakan oleh unit organisasi lain, contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Kemudian yang kedua ada formulir untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya kayak faktur pembelian, faktur penjualan, dan kartu jam kerja. Nah, kapan sih formulir ini digunakan? Formulir digunakan jika ada kejadian yang harus dicatat. Contohnya, faktur penjualan tunai untuk transaksi penjualan harian. Kemudian, jika ada informasi yang harus dicatat berulang kali, contohnya permintaan barang dari gudang. Kemudian, jika ada informasi yang saling berhubungan, harus disatukan dalam tempat yang sama. Dan yang terakhir, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Jadi, formulir ini digunakan untuk merekam pertanggungjawaban transaksi tersebut. Dalam merancang formulir, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti siapa yang performulir tersebut, kemudian ada yang sama atau tidak dengan formulir sebelumnya, apakah penulisannya dengan tangan atau dengan mesin, apakah pakai pensil atau pakai mesin khusus, atau apakah formulirnya akan disimpan di arsip atau tidak, seperti itu. Jadi memang sedetail itu agar tidak terjadi penggandaan. Intinya, sistem akuntansi akan berjalan dengan baik bila ada formulir guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.